الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا أبي القاسم محمد اللهم صل اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم أعرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن دينك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا قرة عين الرسول يا أم الحسن والحسين سيدتي نساء العالمين السلام عليكم يا سيد الشباب أهل الجنة السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فنقول السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, siang atau sore hari ini kita berkumpul dalam majlis Rasul memperingati Maulid Rasul. Tentu suatu peristiwa penting yang kita senantiasa untuk mengenang dan memperingatinya. Dan tentu mengenang dan memperingati Rasul adalah bagian penting dalam ritual-ritual Ahlul Bait. Imam Khomeini bahkan menetapkan dalam bulan Maulid Rasul dari tanggal 12 sampai 17 Rabiul Awal dikarenakan masyhur di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Rasul lahir 12 Rabiul Awal hari Senin, tapi masyhur di kalangan Ahlul Bait Nabi itu lahir 17 Rabiul Awal hari Jumat. Sehingga Imam menetapkan ini sebagai minggu persatuan. Jadi digerak di seluruh dunia, di mana para pecinta Ahlul Bait hadir, termasuk di Indonesia dan di Kota Medan, menjadikan ini sebagai minggu persatuan kaum muslimin, karena titik tolak kita semuanya adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak ada perbedaan dalam perkara itu. Titik kita sumber Islam adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kelahiran Rasul menjadi titik tolak persatuan tersebut. Itu menunjukkan bagaimana pentingnya kelahiran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, bahkan tentu dalam seluruh aktivitas kita ini. Karena populer sudah atau semua kita mengenal Rasul sebagai rahmatan lil alamin. Kelahirannya begitu penting. Saya pernah dulu juga membaca buku ditulis guru kita, guru saya, abang saya ini Prof. Syakrin Rahab. Hampir berbagai buku dia sudah saya baca, pelajari, karena menurut saya di UIN
para profesor yang mungkin layak untuk kita dengar berbicaranya dan kita baca tulisannya secara teliti. Beliau adalah salah satu dari sedikit, walaupun banyak profesor di UIN, tapi saya ingin menyebutnya salah satu dari sedikit profesor yang untuk kita dengar dan kita cermati yang ditulis beliau. Insya Allah kita akan menemukan sesuatu yang baru di dalamnya. Walaupun kadang beliau hadir dalam diskusi yang sederhana. Kadang kami berdiskusi 5, 6 orang, 7 orang, tapi beliau dengan serius menyampaikan titik-titik pemikiran yang ada. Itu satu poin penting. Dan keteladanan bagi saya kalau tadi Agus mengatakan salah satu dari waktu beliau hadir, kita perlu pada hadir. Dan salah satu yang sampai sekarang juga saya tiru dari beliau adalah beliau selalu menuliskan setiap apa yang mau disampaikan dengan tulisan. Dan saya yakin hari ini juga tetap dilakukan beliau. Itu kebiasaan yang setiap saya lihat sedang menghadiri diskusi, menghadiri seminar, itu tidak pernah lepas dari tulisan. Sekalipun diskusi kecil-kecilan, mungkin dengan orang yang kecil-kecilan yang jauh di bawah beliau, kedudukannya, adik-adiknya junior, tapi tetap dengan serius mengutip dan menulis dengan tangan. Itu bukan dengan kemana saja. Itu saya perhatikan dan saya yakin saya bilang sampai sekarang saya yakin beliau itu tetap menerapkan hal itu. Maka saya juga selalu juga menulis punya buku catatan agenda. Maka saya punya banyak agenda untuk menuliskannya. Saya rasa beliau terinspirasi dari apa yang dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib, apa? Ikatlah ilmu dengan menuliskan. Itu kata Imam Ali yang di buku-buku saya ini, di perpustakaan ini, di depannya selalu saya tulis perkataan Imam Ali itu, ikatlah ilmu dengan menuliskan. Itu perintah Imam Ali kepada kita semua. Ya. Nah, salah satu karya beliau yang saya baca dan itu adalah Jalan Islam. Itu buku yang ditulis dalam bunga rampai yang menjelaskan berbagai aspek dalam Islam. Buku itu dahulunya waktu terbit awal itu sempat dibedah, dan bedahnya itu masalah 2 minggu sekali atau sebulan sekali kita lupa kan. Dianya kadang mulai di Wong Solo sambil makan, nah, kita datang ada makan gratis, sudah kan, bayarkan profesor. Sambil dapat ilmu, kita mau ruh kita mendapatkan ilmu, nah, fisik juga dapat gizi. Jadi MBG-nya itu makan gratis itu berlewat. Jadi bukan hanya makan gratis apa kan? Nah, jadi sudah ruh kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi itu beliau dan setiap orang dipersilahkan untuk memberikan bedahan atau memberikan komentar tentang buku beliau dari beragam perspektif. Sepakat, tidak sepakat. Yang nggak sepakat juga banyak. Juga kan? Yang sepakat juga. Dan itu saya rasa menarik. Itu tradisi yang dihidupkan. Jadi saya rasa tidak ada profesor yang membiasakan dengan hal tersebut. Dulu setiap bulan atau 2 minggu sekali kami bertemu, terus berdiskusi dalam berbagai hal. Iya, itu. Di salah satu buku itu, di bab itu beliau berbicara tentang Nabi Muhammad SAW. Ya. Itu bahkan di bab awal. Jadi setelah bab Tuhan masuk bab Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan disebut pentingnya tentang kelahiran Rasul SAW itu sangat penting. Dilahirkan di Ka'bah 12 Rabiul Awal seperti itu, dan beliau mengatakan alam menyambut kelahiran Nabi. Itu statement yang penting bagi saya. Beliau mengatakan bahwa alam itu menyambut kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beragam peristiwa yang terjadi ketika lahir. Dan dalam sirah-sirah Nabawiyah kita membaca banyaknya kejadian-kejadian peristiwa alam dianya ketika kelahiran Rasul.
Ini kata menurut sambutan Allah atas kelahiran Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Dan ketika saya membaca juga tentu bukunya Imam Khamenei tentang kenabian Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid Ali Khamenei yang ahbar pemimpin Iran, Alil Faqih juga dengan menegaskan yang juga nyaris mirip dengan mengatakan bahwa semesta menyambung berkah yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, nanti saya mau menghadiahkan buku Imam Khamenei kepada Prof. Syahid khusus tentang Nabi Muhammad. Mana tahu dari situ beliau terinspirasi menulis buku khusus tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentang diri Nabi Muhammad dalam berbagai perspektif pemikiran yang tentu akan menarik jika beliau kupas nantinya. Itu gambaran. Jadi ada titik temu yang menarik terhadap perkara-perkara tersebut. Iya. Nah, ini kalau saya juga sering mengatakan kepada kita bahwa kelahiran Rasul itu telah dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena laulaka ya Muhammad ma khalaqtu ahlak, bahwa seandainya bukan karena dirimu wahai Muhammad, seandainya bukan karena diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah tidak akan menciptakan alam semesta. Artinya apa? Artinya semesta diciptakan oleh Allah. Langit, bumi, matahari, bintang dengan segala isinya dunia, bahkan para malaikat sekalipun diciptakan Allah dengan satu tujuan, yakni untuk kelahiran Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu pentingnya itu maulid. Kalau Tuhan hanya mempersiapkan seluruhnya untuk maulid Nabi, maka saya katakan kemarin, lalu bagaimana kita tidak mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut kelahiran Nabi? Kalau kelahiran anak kita siapkan segala sesuatunya, ya kan? Maka bagaimana dengan kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu persiapan itu luar biasa, dan yang mempersiapkan itu langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nabi diinformasikan kalau akan lahir. Dan setelah lahir, tentu kita akan terus mengenangnya sampai akhir zaman, sampai akhir hayat kita. Ini kecintaan kita kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang bilang bid'ah, seperti katakan Bang Agus tadi, biar aja. Saya menyampaikan nggak apa-apa. Para pecinta selalu membuat bid'ah, itu kerjaan para pecinta. Ya kan? Karena cinta itu ekstrim, ya kan? Kalau nggak ekstrim, belum cinta. Ya kan? Kalau sudah ekstrim, ya sudah para cinta. Jadi itu bid'ahnya para pecinta. Bagi kita, hal itu tidak masalah. Kalau cuma bid'ah, kalau orang adul bed hidupnya sudah macam-macam. Kalau soal bid'ah masih perkara kecil dalam tujuan itu. Nah ini akhwat-akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, maka kehadiran kita hari ini memperingatinya, juga nanti ujangan-ujangan dari guru-guru kita tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tentu hal yang sangat penting kita lakukan. Bagaimana kepribadian Nabi, saya katakan tadi. Juga menarik, saya teringat di Prof. Syahid, Abang kita ini Prof. Syahid dalam bukunya tadi saya katakan dalam Islam yang untuk menjadi Muslim paripurna itu menafsir ulang makna ummi. Kita sedang mengenal Nabiul Ummi. Itu beliau tidak menyebutkan di situ ummi sebagai buta huruf, tapi memaknai ummi sebagai rujukan, sebagai induk, sebagai pelindung, sebagai pengayom. Jadi seperti ibu yang melindungi, mengayomi, menjadi inspirasi dianya, dan terus menerus giat dalam menjaga anak atau empat. Itu ummi. Sama saya tidak tertulis buta huruf di situ. Saya cari-cari juga, Pak. Tapi beliau memahaminya itu ummi langsung rujukan. Lihat, sebagai pelindung, pengayom, pemberi inspirasi. Mungkin saya pikir beliau mengkonotasikan sebagai ibu, sebagai induk yang melindungi. Ya seperti kitab albumnya Imam Syafi'i sebagai induk dari kitab lain di bawah seperti itu.
Ya itu pemikiran-pemikiran yang bisa muncul, menarik untuk kita kaji tentang diri Rasul, dan tentu tidak pernah habis mengkaji diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran menyebut Nabi sebagai manna, sebagai laqad manallah. Dia sebutkan bahwa sungguh Allah telah memberikan man dengan mengutus, dengan mengirim, dengan menurunkan Rasul. Disebut manna. Manna itu adalah suatu nikmat yang mustahil untuk disyukuri. Itu nikmat yang sangat besar. Dia disebut dengan manna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan khusus kepada kita semua. Tentu kalau kita mendapatkan karunia, nikmat, itu menjadi suatu hal yang sangat layak untuk kita terima kasih. Tapi sekali lagi mustahil, bahkan disebutkan mana itu pada para mufasir sesuatu yang mustahil. Walaupun kita tahu semua nikmat Allah tidak bisa kita syukur. Kalau Imam Sajjad mengatakan dalam munajat asyakirinnya, munajat orang-orang bersyukur, dia mengatakan, ya Allah, bagaimana mungkin aku mensyukuri nikmatmu, karena setiap syukurku membutuhkan syukur lagi, kecuali Ustaz syukur nampak. Namanya sudah syukur. Dia nggak ada tiap hari bersyukur. Jadi bagaimana mungkin bisa mensyukuri nikmat? Karena setiap syukur bisa bersyukur, bisa mengucapkan kata syukur, bisa membaca alhamdulillah, itu pun layak disyukuri lagi. Jadi syukur yang terang-terang itu dalam munajat asyakirinnya Imam Ali Zainal Abidin disebut mustahil. Ya. Apalagi kita mensyukuri karunia Allah, maka kita semua terhutang terhadap karunia Allah. Maka kita punya hutang terhadap Ar-Rasul. Qul la as'alukum alaihi ajr illa al-mawaddata fil qurba. Kita semua terhutang. Kita semua wajib membayar upah, membayar tagihan kepada Ar-Rasul. Tidak bisa dengan tagihan apapun, kecuali apa? Kecuali mawaddata fil qurba, kecintaan kepada keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini wujud kekeluargaan. Membaca sholawat termasuk tentu salah satu. Ya, tidak bisa tidak. Kita selalu untuk setiap mendengar nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan sholawat. Karena itu memang dianjurkan kepada kita, bahkan disuruh mengeraskan. Irfa aswatkum, disuruhkan tinggikan, kuatkan suaramu ketika sholawat kepadaku, kata Rasulullah. Karena apa? Itu disebutkan sebagai tadhhabun nifaq, menghapus kemunafikan. Jadi meninggikan suara, dalam riwayat Al-Kafi disebutkan meninggikan suara ketika bersolawat itu menghapus kemunafikan. Dan jangan dengan salawat batal, salawat untuk hanya Allahumma sholli ala Muhammad, merupakan wa ali Muhammad, merupakan wa ala ali Muhammad. Dan sekarang banyak yang bilang itu, banyak yang batal Allahumma sholli ala Muhammad. Sebenarnya cukup. Ingat, Rasul sendiri juga mengatakan di antara ciri kaum munafik adalah membenci Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Maka mereka pun ingin menghilangkan sholawat dari keluarga Nabi yang Imam Ali di dalamnya, sehingga membatasinya daripada Allahumma sholli ala. Maka Nabi melarangnya sejak awal. Itu adalah sholawat yang buntu, sholawat yang terputus, sholawat yang tidak memenuhi standarnya. Kalau kita mau bilang passwordnya kurang, kalau password kurang, terus tidak tertolak semua. HP kita di password, begitu kita masukkan kurang, satu angka saja kurang atau satu huruf tidak bisa dibuka. Pintu-pintu langit disebut dibuka dengan sholawat, dan jangan sampai kurang sholawat. Kalau kurang, maka itu akan terputus. Ini maka beri kehidupan Nabi sehari-hari, sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat, sholawatnya kita semua, sholawatnya langit, bumi, beserta seluruh isinya ini kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu suatu keniscayaan bagi kita semua.
Dan majelis kita selalu dihiasi dengan alhamdulillah dengan majelis-majelis sholawat Rasul. Kelahiran Nabi, kehidupan Nabi dari lahir sampai wafat itu menjadi suatu pertanda penting bagi kita semua. Tentu ketika mengenang Nabi kita juga mengenang orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita mengenang orang-orang yang punya kebaikan dan punya andil dalam peristiwa-peristiwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ayah beliau, ada ibu beliau, ada kakek beliau, ada paman beliau, ada sahabat, ada anak banyak orang yang terlibat tentu saja pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu keyakinan penting dalam Ahlul Bait, ulama-ulama Imamiyah, ulama-ulama Syiah Ahlul Bait mengatakan bahwa sepakat semuanya menyatakan ayah Nabi, kakek Nabi, terus sampai ke atas leluhur Nabi, sampai ke Nabi Adam alaihissalam, itu semuanya muslim, itu semuanya mukmin. Semua pernikahan mereka adalah pernikahan yang sah, dan mereka tidak pernah sedikit pun menyembah berhala, tidak pernah kemusyrikan, kekafiran, mengenai diri-diri mereka. Abdul Muthalib, terus sampai Hashim, terus sampai Quraisy, terus sampai kepada Ismail. Karena apa? Kata Nabi, aku dilahirkan di sulbi orang-orang yang sujud, dalam menafsirkan ayat Al-Quran tentang dibolak-baliknya diri Rasul kepada orang-orang yang sujud. Maka keyakinan kita, orang tua Nabi itu mukmin, termasuk tentu saja orang tua, para imam itu mukmin. Ya kan, Abu Thalib pamannya. Dan lagunya tentang Abdullah, nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib, Abu Thalib. Itu penting dalam riwayat Imam Ja'far Shadiq yang lalu juga dalam pengajian kita sebelumnya menyambut awal Rabiul Awal, saya bacakan riwayat. Di antara riwayat itu mengatakan dari Imam Ja'far Shadiq apa? Bahwa rahim yang mengandung Rasul adalah rahim yang diberkati, yang dimuliakan. Dia sulbi, yang mengandung Rasul sulbi ya. Dan pemelihara Rasul adalah yang dimuliakan dan dijauhkan dari api neraka. Kemudian siapa itu? Disebut oleh Nabi sulbi, yang menyimpan Nabi adalah sulbinya Abdullah. Sementara rahim yang mengandungnya adalah rahimnya Aminah, dan pemelihara atau pemangkunya adalah Abu Thalib. Kata Nabi, semuanya dihindarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kemukminan diri mereka. Jadi ayahnya mukmin, ibunya mukminah. Abu Thalib itu juga menjadi mukmin secara khusus dalam pandangan Ahlul Bait. Lalu sunnah, walaupun ada sebagian yang mengkafirkan atau orang tua Nabi, di dalam Ahlul Bait itu ittifaq, sepakat kita semua tentang perkara itu. Iya. Jadi saya teringat lagi dalam Bang Syahrin itu, saya itu karena mau tanya maksudnya apa. Yang menarik ketika bicara tentang kelahiran Nabi tadi, saya katakan itu, dan yatim kemudian dipelihara oleh pamannya yang sangat memelihara dengan sangat baik, dengan sukarela, walaupun beliau wafat dalam keadaan menarik. Saya itu selalu katakan, beliau selalu memilih kata-kata yang kadang-kadang penuh persilan. Jadi kelas profesional apa? Beliau tidak menyebut kafir. Beliau mati dalam keadaan kafir. Disebut apa? Kafir tidak. Bayangin. Beliau menyebutnya kalimatnya. Bisa ditanya maknanya apa? Beliau hadir. Langsung Anda bisa tanya. Beliau menyebut beliau wafat tidak benar-benar muslim. Apa maksudnya tidak benar-benar muslim? Ada yang merasa sudah benar-benar muslim di sini? Kita menyebut diri kita benar-benar muslim. Tidak
tidak menyebut mati dalam keadaan kafir atau dalam keadaan musyrik atau dalam keadaan tapi belum menyebutnya dia wafat dalam keadaan tidak benar-benar muslim. Saya mikir tidak benar-benar muslim maksudnya apakah karena Islam belum diturunkan semuanya atau karena soal syahadat tidak diketahui atau apa? Penafsiran bisa terang-terang buana dan itu dibebaskan kepada kita untuk beliau menafsirkan kata-katanya. Jadi kalau kita pakai paradigma penulis sudah mati, itu nggak boleh ditanya kepada beliau. Kan ada paradigma itu, ada penulis itu sudah mati. Kan? Jadi ketika kita baca, biarlah tulisan itu yang bicara kepada kita. Kan? Jadi kita terserah mau menafsirkan apa. Nah, kan begitu. Kemudian itulah luasnya. Kalau Quran ada bisa kita tafsirin macam-macam, masa pikiran Prof. Sahid tidak bisa kita tafsirin macam-macam. Saya rasa tidak terlalu terlarang juga dan tidak haram juga dalam perkara tersebut. Itu. Tapi kalau kita clear, Abu Thalib mati dalam keadaan benar-benar muslim. Nah, itu. Nah, bedanya di situ. Kalau beliau kata tidaknya ada, tidak benar-benar muslim. Ya, kalau saya benar-benar muslim. Artinya itu sebagai suatu keyakinan tentu berdasarkan kepada hal-hal yang bisa disimpulkan dalam perkara tersebut. Karena ulama Indonesia juga itu yang menulis Sirah Nabawiyah itu ada juga Al-Habib Al-Husaini, ada beberapa yang lain termasuk Syekh Zaini Dahlan, gurunya para ulama-ulama Indonesia, ya kan? Ketika bicara Abu Thalib Asnar Maulid Binajati Abi Thalib, Sirah Nabawiyah Al-Husaini menulis tentang khusus Abu Thalib dalam satu bab secara khusus. Itu beliau mengatakan apa? Seandainya Anda tidak mau mengatakan muslimnya Abu Thalib, maka gini, lama Anda mengatakan Abu Thalib itu mukmin, paling tidak diamkan saja, jangan pernah mengkafirkan. Sudah. Nggak usah berpendapat, lalu serahkan aja kepada Allah, itu lebih aman daripada Anda memberikan statement kekafiran atau kedurhakaan kepada Abu Thalib. Jadi mereka pada dasarnya meyakini tentang keislaman Abu Thalib dengan apa yang itu tentu sekali lagi saya katakan kepribadian Nabi yang terhubung dengan banyak orang, dengan banyak sosok yang sangat penting untuk kita pahami bersama, dan sebagai suatu minggu persatuan tadi kerukunan, kita tadi temanya untuk momentum persatuan kerukunan, dan saya rasa Prof. Sahid sangat layak karena beliau juga menulis sebuah karya penting sebelum yang lain-lain bicara tentang moderasi. Beliau menulis teologi kerukunan. Jadi saya mau menyebutin karya-karya beliau sudah semuanya kan? Karena saya baca dan saya sangat cermati setiap tulisan-tulisan yang muncul. Nah, belakangan mau kita sibuk dengan moderasi beragama. Tadi saya tanya kira-kira apa lagi karya yang akan diterbitkan. Tidak menyebutkan 3 karya yang akan diterbitkan lagi, dan saya rasa itu sudah wajib kita baca nantinya. Dari teologi kerukunan ini beliau kata moderasi beragama ini mengikuti arus istilah yang sekarang populer, yaitu moderasi beragama. Kemudian tentang studi pemikiran Islam, hal-hal baru dalam pemikiran Islam, dan juga yang sangat saya tunggu lagi adalah glosari Sahid. Ini glosari Sahid yaitu istilah-istilah dalam studi pemikiran Islam yang dijelaskan dalam bentuk glosari, dalam bentuk tidak seperti ensiklopedia penjelasan mereka tadi. Padahal kita paham kalau baca apa makna ini. Karena salah satu kita kira yang kurang-kurang ilmu ini, atau ada yang kurang-kurang ilmu, itu adalah istilah-istilah ilmiah yang membuat kita sulit. Jadi beliau berpikir untuk membuat istilah-istilah yang supaya kita bisa memahami apa yang ditulis oleh para filosof, para intelektual, para mutakallim, para pemikir-pemikir Islam, maka dibuat dengan ringan glosari penjelasan istilah-istilah tersebut secara sederhana. Nah,
Saya sangat menunggu kehadiran karya-karya beliau, guru kita ini untuk memberikan tambahan kepada kita semua. Mudah-mudahan insyaallah yang hadir di sini diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan atas diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atas kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan tentu juga kemuliaan keberkahan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi wa alihi salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil tawajjuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.